Pemirsa, baru 4 bulan keluar dari rutan Cipinang atas kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, artis sinetron Agung Saga kembali terjerat kasus yang sama. Agung yang ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kalibata mengaku sedang terpuruk karena sepi job sinetron. AS hanya tertunduk saat digelandang petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Artis sinetron bertubuh kekar ini pun ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan barang bukti 3 paket narkoba jenis sabu. Saat dibeku, petugas mendapati tersangka berikut barang bukti sabu, alat hisap, dan juga pewangi ruangan yang digunakan untuk mencampur narkoba. AS yang baru 4 bulan bebas dari rutan Cipinang atas kasus yang sama mengaku terpengaruh rekannya karena tengah terpuruk akibat tidak ada pemasukan menyusul sepinya job sinetron. Terpengaruh sih. 2018. Baru sebulan setengah. Yang bersangkutan yang sangat mirisnya cuma dalam waktu 4 bulan yang bersangkutan sudah menggunakan lagi. Nah, ini nanti salah satu pertimbangan hakim nanti pada saat mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu bisa menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Selain AS, polisi juga mengamankan seorang wanita berinisial RS dan juga RR, pria yang berperan sebagai pembeli. Atas perbuatannya, AS terancam undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Artis sinetron Agung Saga terjerat kembali kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Setelah 4 bulan bebas dari rutan Cipinang, Agung Saga ditangkap di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan dengan barang bukti 3 paket narkotika jenis sabu, alat hisap, serta pewangi ruangan yang digunakan untuk mencampur narkoba. Alasan Agung Saga kembali mengonsumsi karena ia sedang terpuruk akibat sepinya job sinetron, serta terpengaruh temannya. Selain itu, dia ditangkap bersama 3 temannya dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Menurut saya, kasus ini sangat disayangkan karena Agung Saga sendiri adalah seorang artis dan public figure yang dikenali masyarakat Indonesia. Seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia. Sepinya job bukan berarti tidak ada pekerjaan lain. Masih banyak pekerjaan di luar sana, serta masih banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan. Saat keadaan keterpurukan ini, menggunakan narkoba bukanlah jalan keluar dari penyelesaian. Narkoba memiliki dampak yang lebih besar dalam kehidupan. Bukan saja tubuhnya sendiri yang dirugikan, tetapi keluarga, karir, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Dan yang lebih disayangkan, Agung Saga mengonsumsi narkoba juga terpengaruh oleh temannya sendiri. Karena itu, lingkungan sekitar dan circle pertemanan juga mempengaruhi dalam kehidupan. Jika kita memilih lingkungan dan circle pertemanan yang baik dan benar, maka tidak akan melakukan hal-hal negatif, bahkan akan dinasihati satu sama lain jika perbuatan yang sedikit menyimpang. Begitupun sebaliknya, memilih lingkungan serta pertemanan yang kurang baik, mereka akan lebih mendukung, akan mengajak serta mempengaruhi kalian ke dalam kegiatan negatif. Menurut saya, hukuman yang telah diberikan kepada tersangka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang Agung Saga sudah cukup benar dan adil. Sesuai dengan undang-undang, sebagaimana dalam kasus ini Agung Saga dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemberian jangka hukuman ini benar sesuai dengan undang-undang. Jangka hukuman yang bertambah ini bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Pada kasus pertama, Agung Saga hanya divonis 1 tahun 6 bulan.
Tetapi, dengan hukuman yang begitu pendek membuat Agung Saga tidak memiliki efek jera sehingga berani mengonsumsinya kembali. Dengan kasus yang sama, untuk kedua kalinya ia dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan harapan tidak menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut. Untuk para remaja yang pertama itu membentengi diri dengan agama dapat menjauhkan kalian dari perbuatan terlarang yang merugikan. Yang kedua, sebagai para remaja kita harus pandai-pandai memilih pergaulan karena dengan pergaulan ini menjadi salah satu faktor penentu masa depan. Oleh karena itu, bergaulah dengan teman-teman yang berperilaku positif. Yang ketiga adalah dengan menyibukkan diri dengan kegiatan positif yang produktif. Dengan hal ini membuat kehidupan tidak terasa jenuh. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah dengan jalan keluar yang benar, kepala yang dingin serta tidak tergesa-gesa, dan menghindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Melarang ini saya memiliki saran kepada pemerintah untuk banyak melakukan sosialisasi mengenai narkoba, mulai memberikan pemahaman hingga dampak dan bahaya yang ditimbulkan jika mengonsumsi narkoba. Terutama di kalangan pelajar, dengan sosialisasi inilah menjadikan rangsangan dan pemahaman kepada masyarakat dan pelajar.